perempuan ini menangis histeris menyaksikan rumahnya di Penggilingan, Kecamatan Cakung dibongkar aparat. Upaya polisi menenangkannya sia-sia. Ada juga yang marah-marah merasa ada kesepakatan yang dilanggar. Tetapi petugas bergeming. Dikawal personel TNI dan Polri, pengosongan berlangsung dengan pemindahan barang warga. Di lokasi berbeda, kedatangan petugas diprotes karena warga tak ingin mengganggu anaknya yang tengah sekolah daring. Seorang polisi pun masuk membujuk anak yang sedang belajar. Selain itu, ibu-ibu juga menangis saat memprotes eksekusi lahan karena belum mendapat uang kerohiman dan sedang dalam proses banding. Kosongkan rumah, tetapi kami pakai uang apa? Mau kontrak rumah, uangnya dari mana? Tolong dong dipikir, jadi orang manusiawi. Orang banyak yang nangis. Di sini bukan orang mampu, di sini orang-orang di menengah ke bawah semua, malah orang-orang yang berekonomi lemah. Tetapi dibikin kayak begini, zolim itu namanya. Meski diprotes warga, eksekusi lahan seluas 1,5 hektar ini tetap berjalan. Ada 225 kepala keluarga di 2 RT yang terkena penggusuran. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menenangkan hadirin yang menggugat keberadaan warga di atas lahan yang ia klaim sebagai miliknya. Padahal warga sudah berada di sini selama puluhan tahun. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Kericuhan penggusuran di Cakung tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime malam ini. Kami juga akan menyoroti 2 tahun masa kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin yang hari ini didemo mahasiswa dari berbagai elemen. Saya Latif Sregar. Tiga orang terluka dalam bentrok antar warga dan anggota perguruan silat di Lamongan, Jawa Timur. Situasi mencekam terekam dalam video amatir warga saat ratusan orang berlarian di jalan raya. Tawuran yang diduga melibatkan warga dan perguruan pencaksilat pecah di Jalan Raya Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dalam video amatir milik warga terekam, ratusan orang berlarian di jalan. Sesekali terdengar tembakan ke udara yang dilepaskan polisi untuk membubarkan kerumunan massa. Bentrokan dipicu gesekan antara anggota perguruan pencaksilat asal Bojonegoro dan Gresik. Mereka hendak menghadiri pengesahan anggota baru di Kecamatan Solokuro, kemudian terjadi bentrok dengan warga sekitar. Tibanya di wilayah Kecamatan Karanggeneng terjadi gesekan antara konvoi masyarakat tadi dengan warga sekitar, yang mengakibatkan 3 orang dari peserta konvoi tersebut mengalami luka-luka yang saat ini sedang dirawat di Puskesmas Karanggeneng. Yang kami lakukan setelah ini adalah kami tentu saja melaksanakan konsolidasi, koordinasi dengan pengurus cabang hingga pengurus ranting perguruan silat yang ada di Kabupaten Lamongan untuk tidak terprovokasi adanya kejadian ini. Bentrok ini mengakibatkan 3 orang terluka. Selain itu, belasan sepeda motor rusak berat. Diduga karena hubungan pendek arus listrik, rumah warga di Tanjung Jabung, Jambi terbakar. Di tengah kepanikan dan ketakutan, warga menyelamatkan diri sambil mengevakuasi barang. Ya Allah, kebakaran ya Allah. Di lorong ya Allah. Kebakaran ya Allah. Kobaran api menghanguskan rumah warga di Kelurahan Rantau Indah Dendang, Tanjung Jabung Timur, Jambi.
Api muncul dari salah satu rumah warga dan merambat ke beberapa bangunan sekitar. Material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Warga yang panik ketakutan langsung mengevakuasi barang berharga mereka. Dibantu petugas, pemadaman dilakukan dengan mengerahkan pemadam ke lokasi. Saat ini kita lagi melakukan olah TKP. Untuk dugaan sementara harus korsleting arus listrik. Beruntung api berhasil dipadamkan selama 2 jam dan tidak ada korban jiwa, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Belasan penyandang kesejahteraan sosial di ibu kota ditangkap tim gabungan TNI Polri. Seorang nenek histeris saat hendak ditangkap, tapi akhirnya ia berhasil melarikan diri. Wanita paruh baya ini histeris saat akan diamankan dalam operasi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rontaan wanita ini semakin hebat demi bisa melepaskan diri dari cengkraman petugas. Upaya untuk bisa lolos dari razia bahkan dilakukannya dengan masuk ke balik pagar jembatan multiguna Pasar Tanah Abang hingga nekat bersembunyi di tempat pembuangan sampah. Gagal mengamankan nenek PMKS tersebut, petugas kemudian melanjutkan razia dengan menyisir lokasi yang biasa dijadikan tempat prostitusi pada malam hari di kawasan Jembatan Tinggi. 2 wanita diduga pekerja seks komersial pun diamankan petugas saat tengah duduk santai di gang sempit. Razia gabungan petugas Satpol PP dan Sudin Sosial dengan pengawalan aparat TNI dan Polri sengaja digelar menyusul kembali maraknya penyandang kesejahteraan sosial di ibu kota. Kita mengasih asuh, setelah kita kasih, kita asuh tuh. Nanti kita bina, kita beri keterampilan, nanti dilakukan oleh sosial dari P3S. Pada razia ini petugas menjaring 12 orang PMKS mulai dari gelandangan, pengemis hingga pekerja seks komersial. Usai didata, mereka dibawa ke panti sosial untuk diberikan pembinaan dan vaksinasi COVID-19. 3 remaja tewas tenggelam karena terjatuh saat bersuah foto di air terjun Mandi Angin, Lampung Utara. Proses evakuasi ketiga korban berlangsung dramatis. Tiga remaja yang sedang berwisata ke air terjun Mandi Angin, Desa Sukamulya, Kecamatan Tanjung Raja, Lampung Utara tewas tenggelam di aliran air terjun. Proses evakuasi ketiga jasad korban berlangsung dramatis. Menggunakan ambulans puskesmas setempat, jenazah langsung diantar ke rumah duka. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat jenazah putranya tiba di rumah. Kerabat korban menuturkan korban berpamitan untuk main bersama teman-temannya. Jadi orang main liburan ngejar motor 5. Terus? Cewek 3, cowoknya 5. Kejadian ini bermula saat korban Muhammad Rizky Ramadan sedang mengabadikan momen dengan bersuah foto. Namun tiba-tiba ia terpeleset. Seketika itu kedua rekannya Ahmad Faisal dan Suratman mencoba menolong. Namun mereka justru ikut tenggelam. Seorang pekerja instalasi listrik tewas tergantung di tiang listrik saat sedang memasang sambungan listrik baru. Informasi dari Jakarta Utara tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Ratusan massa dari Ormas Tario Borneo Bangkule Rajang menggelar unjuk rasa di depan pintu gerbang Polda Kalimantan Tengah. Mereka mendesak petugas untuk segera mengadili terduga pelaku penghinaan terhadap Ketua Ormas TBBR dengan Undang-Undang ITE. Massa juga meminta agar pelaku segera datang menemui mereka untuk meminta maaf secara langsung atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Massa menolak hadirnya negosiator selain Kapolda Kalimantan Tengah. Seorang pekerja instalasi sambungan tiang listrik tewas tergantung di sebuah tiang listrik di Jalan Warakas Raya, Jakarta Utara karena tersetrum saat sedang memasang sambungan baru. Proses evakuasi korban dilakukan oleh petugas penyelamat Sudin Gul Karmat Sektor Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Korban dalam posisi menggantung karena terikat tali pengaman. Petugas meminjam sebuah truk box yang melintas untuk memudahkan evakuasi. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Banjir di Samarinda, Kalimantan Timur kian meluas. Sebelumnya ada 2 kecamatan dan 5 kelurahan terdampak banjir, namun saat ini sudah ada 7 kelurahan dari 2 kecamatan yang terendam banjir. Pemadaman listrik juga dilakukan, menghindari agar tidak ada warga yang tersetrum. Banjir di Samarinda sudah terjadi hampir 1 pekan dengan ketinggian antara 30 hingga 70 cm. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda telah mengungsikan sebagian warga dan mendirikan dapur umum. Pemuda yang diduga juru parkir liar ini didorong petugas Sudin Perhubungan saat akan berupaya mencegah petugas lainnya mengangkut paksa sepeda motor di kawasan pusat elektronik Roksimas, Gambir, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Setelah terjadi adu mulut, razia parkir liar ini semakin memanas hingga nyaris terlibat bentrok saat petugas melakukan pengangkutan paksa kendaraan roda 2. Teriakan bernada keras dan kasar dilontarkan para preman meminta agar petugas segera meninggalkan lokasi. Razia digelar karena banyaknya kendaraan roda 2 milik pengunjung pusat elektronik Roksimas yang masih nekat parkir sembarangan di trotoar dan bahu jalan. Meski mendapat perlawanan namun sesuai dengan aturan Perda tentang ketertiban umum, maka petugas mengaku tidak segan menindak para pelanggar. Lebih dari 36 siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'arif dan SMP Al-Aqsa dilarikan ke Puskesmas Mangkung, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah karena keracunan makanan. Keracunan massal ini terjadi 15 menit setelah para siswa memakan gorengan dari salah seorang penjual yang ada di sekolah saat jam istirahat berlangsung. Keluarga dan masyarakat langsung membawa siswa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. 12 siswa mengalami gejala ringan dan sudah diizinkan pulang, sisanya 24 orang sedang dalam tahap penanganan medis yakni diinfus. Guna penyelidikan lebih lanjut, pihak Polsek Praia Barat sudah turun ke TKP dan mengamankan gorengan tersebut. Dua tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin, ratusan mahasiswa menggeruduk Istana Negara menuntut janji-janji Jokowi. Ainus Prime akan membahasnya bersama tenaga ahli utama KSP, Ali Mokhtar Ngabalin, dan Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia, Wahyu Suryono Pratama. Tetap di Ainus Prime.